atau kita kenal makanan alami, organic food, raw food, vegan diet, apapun istilahnya saat ini, itu adalah perintah makan dalam Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sekarang makan lebih banyak instan, lebih banyak junk food, lebih banyak makan kemasan, itu bukan berasal dari bumi. Memang itu berasal bahan baku dari bumi, tapi sudah melalui proses food, diolah oleh kepintaran manusia yang pasti penuh keterbatasan. Nah, kemudian kita relationship, bagaimana kita saat ini menjalin silaturahim walaupun kita physical distancing, tapi insya Allah social distancing jangan sampai terjadi. Ukhuwah silaturahim jadilah. Karena dengan kita silaturahim, Allah memperpanjang umur, memperah rezeki dan banyak yang kita dapat petik hikmah dari silaturahim. Dan orang-orang trauma, orang-orang stres, ketakutan karena corona, jangan sampai terjadi pada diri seorang mukmin. Karena jangan takut dengan mereka. Ingat Quran mengatakan mereka seperti kamu, umat-umat juga. Dan Allah menciptakan segala yang di langit dan di bumi, semuanya tak luput bertasbih kepada Allah. Corona pasti bertasbih, namun kita tak faham tasbihnya. Dengan akidah ini saja akan membuat kita menjadi rileks, tidak panik. Dan itu membuat kita berdamai dengan mikroorganisme ciptaan Allah lainnya. Dan tentunya menjaga kebersihan environmental, baik udara, polusi udara, air, tanah, jangan sampai kita mengotori bumi Allah. Karena apa? Diteliti secara epigenetika dan genetika. Faktor root of cause dari ini akan membuat jadi ini adalah merupakan eh, mental, emosional, pengalaman, perilaku, keyakinan mengubah genetik, mengubah sel tubuh kita. Jadi jangan sampai sistem ini terlemahkan karena ketakutan stres kita. Jadi kenapa? Ini kembalikan ya, bahwa kita sudah sadar bahwa semua bertasbih kepada Allah, kita berpikir begini saja. Jangan kita berpikir, aku corona, rekayasa manusia. Tidak, Ayah Bunda. Sudahlah, kita husnuzon saja bahwa Allah itu menciptakan corona. Corona makhluk Allah, makhluk hidup, pasti bertasbih. Kalau sudah begini akidah kita akan tenang. Mengapa kita tidak boleh stres? Karena ternyata respon stres yang kita simpan dalam kolbu kita. Lihat ini ayah bunda. Stres itu meningkatkan hormon adrenalin atau kortisol, membuat pengecilan pembuluh darah, meningkatkan nadi dan menaikkan tekanan darah. Apa yang terjadi jika pembuluh darah sekujur tubuh mengecil? Asupan oksigen menjadi terhambat, asupan nutrisi juga jadi tidak tersampaikan ke seluruh tubuh yang jumlahnya 100 triliun. Subhanallah. Jadi stres lagi akan membuat impact stres hormon kepada penurunan daya tahan tubuh dan membuat saluran makan, saluran pencernaan terganggu. Karena ingat, stres itu muaranya di otak, kemudian turun ke saluran cerna. Ada syaraf vagus yang berhubungan, namanya adalah brain gut axis. Hubungan jaras otak dan lambung ada 5 miliar sel syaraf. Jadi pantas kalau ada orang panik, misalnya mau ujian anak-anak kita, oh itu jadi diare ya, ada orang stres mau ujian wawancara, oh jadi perutnya sakit, ini berhubungan ayah bunda, bahwa stres berhubungan dengan saluran cerna. Jadi kalau begitu, kalau kita stres gara-gara mikirin corona, saluran cerna terganggu, apa yang dikhawatirkan? Penyerapan makanan tidak optimal. Jadi ini yang mau saya sorotin. Kalau sudah menganggap bahwa corona itu teman berdamai, makhluk Allah yang bertasbih. Memang dibilang aneh, tapi bukan kata saya. Al-Quran, Allah yang berfirman. Kita buka kitabnya tadi. Al-An'am ayat 38 ya. Bagaimana kita menganggap corona juga umat-umat seperti kamu. Jadi ingat ini bagaimana cemas, stres ini membuat mengaktifasi senyawa kimia dari otak dan sumsum tulang belakang ya. Itu tulang belakang mengaktifkan peningkatan detak jantung, kemudian meningkatkan glukosa sehingga terjadi resistensi insulin. Nanti topik yang lain, kenapa orang sakit diabetes banyak padahal dia makannya dikit? Bukan karena makan gulanya yang banyak saja faktor jadi diabetes mellitus atau resistensi insulin. Karena pola pikir yang stres. Karena stres mengaktifkan kortisol, membuat resistensi insulin dari pankreas. Dan banyak sekali kalau stres kita membuat saluran nafas kita menjadi vasokonstriksi, bronkokonstriksi, mengecil, mengkeret. Udahlah takut corona, ada cairan yang dibuat virus tadi berhasil menyusup ke dalam sel saluran nafas, paru-parunya mengkeret sendiri gara-gara otak kita penuh dengan stres ketakutan sama corona. Coba kalau sebagai seorang mukmin sudah menyikapinya dengan tenang, dengan iman, insya Allah corona akan bertasbih juga bersama-sama dengan lafaz kita yang tak pernah luput untuk mengucapkan tasbih, tahmid, dan takbir insya Allah.
Nah, apa yang dikatakan oleh Presiden dari WHO, Ketua WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus? Dia berkata, our greatest enemy right now is not the virus itself. Jadi musuh terbesar kita ini bukan virus, tapi ketakutan, rumor, dan stigma adalah sesuatu yang membuat kita menjadi terpuruk. Ya, jadi oke, sekarang corona melanda. Kalau kita baik-baik saja dengan iman, apapun yang terjadi, sistem imun kita performance. Bukan kata di garda terdepan imun kita adalah bakteri baik, kuman baik dalam tubuh kita yang jumlahnya luar biasa banyaknya. Nah, jadi bagaimana caranya? Ayo kita kembali kepada ibadah, sholat. Jadikan sholat menenangkan diri. Karena apa? Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Obatnya, sholat, berwudu sebagai salah satu kita protokol kesehatan bersih-bersih. Kita membersihkan tangan, jangan bukan hanya tangan, berwudu, membaca Quran menenangkan hati. Ingat tadi wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatan lil mu'minin gitu kan. Sebagai syifa, pengobat, berbekam sebagai Allah, aku menjamin 3 kesembuhan, cara 3 kesembuhan untuk umatku, kata Rasulullah. Pertama adalah hijamah, kedua minum madu, dan yang ketiga adalah kai. Namun aku melarang umatku kai. Jangan lupakan wasiat ini. Ini pesannya Rasulullah. Lakukan bekam, tentunya memilih pembekam yang tersertifikasi secara kesehatan gitu ya. Kemudian jangan lupakan Rasulullah sangat mencintai istri-istri dan wangi-wangian. Sudahkah di rumah kita punya diffuser aromaterapi dari Essence Oil? Dengan begitu kita akan mencapai ke relaksasian, dan juga ternyata aromaterapi juga salah satu penguat kekebalan tubuh di saluran nafas. Teman-teman saya dari filantropis ACT membuat kolaborasi essence oil antara pala tentang minyak habatus sauda, kemudian pala, dan juga lada hitam dikombinasi dicampur kepada alat nebulizer, Masya Allah, membuat terjadinya pelebaran dari pembuluh bronkus atau saluran nafas. Jadi pesannya bukan dari dokter tapi dari Rasulullah, yaitu mengenalkan aroma wangi-wangian dari essence oil. Jadi Rasulullah adalah uswatun hasanah kita, teladan role model manusia sempurna yang satu-satunya yang harus kita idolakan, baik kita sebagai manusia dewasa maupun anak-anak kita di rumah. Jadi bagaimana kita ittiba dengan Rasulullah, perilakunya menjaga kesehatan, kebersihan diri dan lingkungan, makanan yang halal, thayyib dan berasal dari bumi, tentunya tidak berlebihan. Nanti bilang madu bagus, minumnya seliter. Tidak ya ayah bunda, tetap ada batas yang thayyibnya juga harus tidak berlebih-lebihan. Olahraga rutin, kerja dan istirahat seimbang, tahu kapan tidur, kapan bangun. Jangan sampai umat Islam habis subuh tidur. Karena ingat, begitu seberkas cahaya mentari itu bersinar, kita menangkap dengan bola mata kita di titik suprachiasma nuklei dalam bola mata, ada 3 sistem teraktivasi. Pertama sistem syaraf, kedua sistem hormon, yang ketiga sistem imunitas. Jadi kalau ada umat Islam tidur habis subuh, 3 syaraf ini kedodoran, sehingga syarafnya lemah, imunitasnya lemah, dan juga hormonnya terganggu. Jadi perbaikilah pola tidur dan bangun dengan ittiba terhadap pola hidupnya Rasulullah. Cukup tidur maksudnya ya jangan bergadang malam hari, karena malam hari waktunya hormon melatonin untuk mengganti sel-sel tubuh kita yang barangkali exhausted, yang letih untuk bisa tumbuh. Asal syarat ketentuan berlaku, tidur ba'da isya, matikan lampu. Tidur dalam gelap. Ini pesannya Rasulullah. Dan jiwa hati kolbun yang salim adalah diperoleh dengan kita terus takarub kepada Allah. Karena dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi di sini satu hadis Rasulullah, dan telah dijadikan penghibur penghias hatiku kebahagiaanku pada sholat. Jadi jadikan sholat untuk membuat hati menjadi sejuk dan tentram. Hormon kebahagiaan endorfin meningkat, hormon stres jadi menurun. Nah, kortisol dan stres juga menurun. Masya Allah, dampak dari sholat. Jadi kalau kita sekarang hanya berpikir takut corona pakai masker tapi lupa sholat, kita bukan seorang mukmin yang menjadikan Al-Quran untuk menjadikan salah satu cara sehat yang hakiki. Jadi sholat sebagai alasan kita. Dan jangan lupa mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ini yang harus modalitas seorang mukmin memiliki. Jadikan Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh dari penyakit dalam dada dan petunjuk rahmat bagi orang yang beriman. Jadi memang Al-Quran banyak Allah berfirman, ya ayyuhallazi, ya ayyuhannas, itu untuk manusia. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu termasuk untuk saum juga untuk amanu, untuk orang beriman. Termasuk Quran sebagai syifa untuk orang yang beriman. Kalau tidak beriman memang tidak akan menjadi syifa tentunya. Jadikan Al-Quran sebagai peringatan, anjuran dan larangan, furqan, pembeda hak dan batil, menjadi penawar atau syifa, menjadi hudan, petunjuk yang jalan yang benar, dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Rasulullah juga bersabda bahwa
Hendaklah kamu memakai dua alat penyembuh, yaitu minum madu dan Al-Quran. Allah, mana lagi nikmat yang didustakan. Rasulullah Uswatun Hasanah sudah meninggalkan pesan yang begitu lengkap bagi umatnya. Sudahkah kita ingat pesan Rasulullah? Dan jadilah ketika Rasulullah juga bersabda, amalan itu adalah menyempurnakan wudhu di waktu yang tak menyenangkan. Nah, kalau lagi tak senang, galau, mikirin corona, mikir tetangga corona, depan belakang corona, atas bawah corona misalnya ya. Ayo, kalau sedang tidak menyenangkan, berwudhu. Amalan yang disuruh Rasulullah, lalu ke masjid. Ya kalau kita wanita, sholat gitu. Ini merupakan salah satu sehat bersama Al-Quran. Jadi berbekam juga merupakan salah satu modalitas kita, karena berbekam ya merupakan cara bagaimana Rasulullah menjamin kesembuhan dari 3 hal, yaitu hijamah, minum madu, dan kai. Namun kai tetap saya pergunakan sebagai dokter pembedahan dan masih menggunakan besi panas. Ini bagaimana Masya Allah, bagaimana cupping terapi diteliti bahwa saat ini bagaimana perspektif hijamah atau bekam dapat mengaktifasi, menurunkan rasa nyeri, meningkatkan imunitas, dan juga memperbaiki aliran darah dan mencegah inflamasi peradangan. Masya Allah. Sudahkah kita rutin berbekam, ayah bunda, pada tanggal-tanggal sunnah? Didahului dengan ayamul bid, berpuasa di saat tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Tahukah kita ketika tadabbur alam, pandang ke langit, lihat bulan ayamul bid, bulan purnama. Tahukah kita fenomena alam ketika bulan purnama? Ada gravitasi yang sangat tinggi. Apa prinsip gravitasi? Menjatuhkan sesuatu ke bumi. Jadi mudah kita mengeluarkan, mengeliminasi segala yang tidak fitrah untuk keluar dari tubuh. Melalui proses pembuangan saluran keringat kah, buang air kah. Jadi kalau kita mencapai performance yang sangat optimal. Ini berbekam dan aromaterapi di sini wangi-wangian pesannya Rasulullah mengaktifasi suatu sistem limbik emosional kita, mengaktifasi hipokampus, amigdala, luar biasa, menguatkan ingatan, memudahkan kita belajar, mengatur emosional menjadi stabil, bahkan menginduksi intelektual proses, mencegah agresi atau tantrum anak-anak kita, dan juga membuat suatu apa namanya ya, suatu hormon untuk membangkitkan suatu seksual respon bagi ayah bunda yang tentunya sudah menikah. Jadi luar biasa tentang aromaterapi yang memang ini bukan dari saya tapi dari Rasulullah. Dan Al-Quran Allah telah berfirman, Allah membentangkan, bumi dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan, ada pohon kurma, dan ada biji-bijian berkulit dan bunga yang harum. Bunga yang harum termasuk kategori atsiri yang diekstrak menjadi essence oil yang digunakan saat ini di dunia adalah aromaterapi. Jadi ajaran wangi-wangian bukan dari Eropa, bukan dari Perancis. Rasulullah yang mengajarkan kita. Jadi ingatlah, kalau sudah begini apalagi yang kita ingat tuntunan dalam Islam. Habatus sauda, obat bagi setiap penyakit. Kalau seorang mukmin yang beriman, mengimani saja, habatus sauda obat segala penyakit, konsumsi. Mohon maaf, terputus, Dr. Meti. Adalah teknis. Silakan Dr. Meti dilanjutkan.
Mohon maaf terputus ini. Kita masih menghubungkan kepada Dr. Meti. Silakan yang bertanya kita tampung di kolom chat untuk mengisi waktu. Mbak. Ya, mohon maaf. Di sini ada gangguan teknis, tiba-tiba WiFi saya karena mati lampu. Mohon maaf di Jambi. Ya, baik. Terima kasih Dr. Meti. Ya, Bunda Fitri, mohon maaf. Kita lanjutkan saja. Ya, saya mohon izin dari host untuk bisa start screen lagi. Silakan Mbak, dilanjutkan. Oh ya, bismillah. Ya, jadi kita di sini tadi saya melanjutkan tentang habatus saudah terakhir. Ya, jadi tadi sebelumnya habatus saudah obat segala penyakit. Kalau kita sudah beriman, kita tidak perlu bertanya mana buktinya. Kadang-kala ada yang bertanya, dok, habatus saudah kan pedes dok, lambung saya sakit. Ini yang perlu banyak kita tafakur. Kita tidak boleh menyalahkan produk Allah sebagai sumber. Gak mungkin Allah menciptakan sesuatu untuk menyakiti hambanya. Allah itu Rahman dan Rahim. Jadi kalau ada yang, dok, minum kopi itu sakit lambung. Iya bunda, barangkali ibu sakit lambung bukan gara-gara kopi. Nun jauh di sana ada pola-pola yang salah selama ini. Jadi tidak bisa sehari saya sharing di sini. Saya juga sama dengan saudara saya Dr. Zadul Akbar, sama-sama penggiat dari kesehatan Islamik dari International Islamic Medicine Forum. Kami sama-sama bergerak bagaimana mengedukasi umat. Bagaimana yang sudah sakit mah, tapi tidak boleh menyalahkan produk-produk ciptaan Allah. Jangankan habatus sauda, menyalahkan pisang pun kita tidak boleh, menyalahkan jahe, sampai kadang-kadang banyak hal, ini kan bikin keguguran, ini. Tidak mungkin dengan iman kita mengatakan Allah menciptakan makhluknya termasuk tumbuhan untuk membunuh hambanya yang lain. Tidak mungkin. Inilah akidah sebagai seorang mukmin. Kita sudah berazam, Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ada yang salah dalam tubuhku, barangkali selama ini aku salah sehingga aku sakit mah bukan karena tadi kunyit atau habatus sauda, tapi aku yang barangkali salah selama ini makannya banyak makanan proses food yang lebih banyak. Dan kemudian adalah kita mengenal bagaimana rimpang-rimpangannya atau madu di sini. Madu itu Masya Allah, madu itu mengandung 20 macam asam amino dan juga nggak bisa lagi more than words can say tentang madu karena madu itu sebagai syifa. Yang sakit mah juga minum madu, sampai ada hadis sampai 3 kali sahabat itu membawa saudaranya, masih sakit ya Rasulullah, minumkan madu. Masih sakit ya Rasulullah, minumkan madu. Masih sakit ya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Bukan madunya yang salah, perutnya yang berbohong, kata Rasulullah. Jadi ini salah satu akidah kita ambil hikmah dari hadis Rasulullah, tidak boleh menyalahkan produk ciptaan Allah. Nah, ini madu sebagai antiinflamasi terkuat di muka bumi, risetnya sudah banyak sekali di dunia ilmiah. Kemudian ajwa, bukankah sudah ada hadis yang mengatakan umatku yang makan kurma ajwa 7 butir sehari akan terhindar dari racun, ya toksin, racun apapun
sihir dengan orang yang rutin konsumsi sarapan kurma setiap pagi. Insya Allah Allah jaga. Rasulullah tidak akan mungkin berbohong tentang hadis ini. Jadi, apakah umat Islam pagi hari sudah makan kurma? Jangan-jangan maaf langsung makan nasi uduk. Jangan-jangan langsung makan roti. Jangan-jangan langsung masak nasi goreng. Lalu sakit, terus yang salahin nanti gara-gara kurma. Bukan karena kurmanya. Ada perilaku salah yang tadi yang kita tidak tahu bahwa itu adalah khilaf. Jadi disinilah kita kembalikan Al-Baqarah 168. Hai manusia, makanlah yang halal. Sumbernya tentu harus sumber halal. Mata pencaharian yang halal. Dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti, lagi baik dan toib ya. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh. Langkah-langkah syaitan, contoh adab makan saja, makan tangan kiri. Makan sambil berdiri. Itu syaitan ikut masuk. Barangkali kalau ada orang yang tidak sadar gitu, belum tahu hadis ini, kadang-kadang adab bagaimana. Anak-anak kita terutama makan sambil jalan, sambil berdiri, minum tangan kiri, buka botol. Ya Allah, tidaklah syaitan minum dan makan dengan tangan kiri, kata Rasulullah. Jangan sampai syaitan itu masuk ke dalam tubuh kita, membuat iman kita menjadi lemah. Pandangin ayah bunda, produk-produk ciptaan Allah yang Allah ciptakan, hamparkan di muka bumi. Sudahkah ini menu makanan sehari-hari di rumah tangga kita? Ibu terutama penyiap dapur rumah tangga, sudahkah menyiapkan ini? Kalau di tangan kanan saya ada kue yang sangat cantik ya, misalnya donat lah yang gampang. Ada mesesnya, ada tepungnya. Memang benar bunda, ayah, ini tepung dibuat oleh Allah dari terigu. Allah ciptakan gula ya, kemudian diolah menjadi tepung gula, jadi donat gitu. Yang sebelah kiri saya pegang misalnya kunyit. Paling semua orang berbondong-bondong memilih donat. Coba kalau kita pikir, kunyit yang buat siapa? Tidak ada yang buat Allah. Jadi sekarang kalau tiba-tiba disuruh makan kunyit langsung dibilang, nggak enak. Barangkali kita kufur terhadap ciptaan Allah. Nah ini paradigma inilah yang harus kita ubah. Kenapa Amerika sekarang heboh dengan vegan diet? Bagaimana sekarang integratif medicine, functional medicine, semuanya beralih kepada makanan-makanan yang tumbuh di bumi. Lihat ramuan empon-empon yang viral kemarin. Ini sesungguhnya tumbuh di mana ayah bunda? Bukan tumbuh di atas langit, tapi tumbuh di atas bumi. Ya Allah, bahkan rimbang berasal dari atas dalam bumi ya. Ini kalau diteliti unsur haranya luar biasa. Tafakur panjang kita sebagai manusia. Sesungguhnya hai manusia, kata Allah Quran surat Al-Mu'minin ayat 12. Sesungguhnya engkau kuciptakan dari sulalatun mintin, saripati tanah. Jadi unsur di tubuh kita ini mengandung unsur tanah. Ada karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen. Semuanya ada dalam tanah. Dan kita akan mati masuk ke tanah. Kalau begitu bahan baku yang kita cukupin harus berasal dari tanah. Iya, salah satunya melalui rimpang-rimpangan ini. Karena inilah yang memang merupakan bahan baku penyusun tubuh manusia yang memang secara fitrah adalah berasal dari tanah. Lihat pandang ini. Saya menulis buku Nutrisi Genku, insya Allah akan terbit beberapa waktu yang akan dekat. Nutrisi Genku saya tadaburi dari 31 macam apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, jenis makanan yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Ada banyak jenisnya. Dan Masya Allah ketika saya meneliti genetika, itu sangat kompatibel, sangat cocok bunda. Ternyata Allah menghamparkan bumi dan isinya dan tumbuhan dan hewan ternak semuanya untuk manusia dimanfaatkan. Namun kita dengan pola pikir yang terlalu kebablasan, mengolah sedemikian rupa yang hanya mengenakkan 5 senti lidah kita itu. Tapi seluruh tubuh kita yang 100 triliun barangkali tidak mendapatkan haknya. Fenomena penyakit tumor misalnya saya singgung sedikit. Contohnya pabrik demonstrasi bergerombol di depan pabriknya. Kenapa? Oh nggak dikasih hak buruh, gajinya, upahnya, pesangonnya. Pantas mereka bergerombol demo. Tubuh kita menjadi benjol, jadi tumor, jadi kanker karena hak dari sel itu tidak dicukupi kebutuhannya. Ya barangkali banyak kajian-kajian yang memang bisa nanti di-sharing lagi. Semoga Allah mudahkan, dalam sehari tidak bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat. Jadi sekarang coba lihat, Universitas Gajah Mada, bulan lalu saya ikut seminar ini, Masya Allah gitu ya. Jadi ketika ada webinar gut lung axis, ada hubungan saluran cerna dengan paru-paru. Peran probiotik, siapakah probiotik? Tadi yang sudah saya sampaikan, kuman baik yang jumlahnya 10 kali lipat dari jumlah sel kita yang mengatasi COVID-19. Masya Allah, tabarakallah. Ini bukan ilmu baru ayah bunda. Al-Quran sudah mengatakan tadi. Jadi kita mengenal sekarang kalau ada kekinian ya ilmu-ilmu bagaimana ya makan probiotik, prebiotik ayah bunda. Ingat, prebiotik adalah makanan untuk probiotik. Prebiotik adalah makanan yang tumbuh di bumi dan disinari matahari langsung. Bunda pandang di depan mata misalnya tertanam di depan itu ada alpukat, ada tomat, ada wortel, ada korma, apapun sayur, buah dan biji, rumput-rumputan itu disebut prebiotik. Serat.
Nah, itu memberi makan siapa? Penghuni tubuh kita yang jumlahnya 1000 triliun. Jadi kombinasi prebiotik dan probiotik inilah simbiotik membuat sistem imun kita performance. Terbayang Bunda, honey, madu adalah prebiotik. Yogurt probiotik karena dalam yogurt adalah campuran susu dan campuran kuman baik. Apa yang terjadi? Kalau kita makan campuran prebiotik dan probiotik, contohnya kefir, yogurt, sauerkraut, coconut kefir, kombucha, itu ya asinan acer gitu ya, timun, wortel itu masya Allah, tape ubi gitu, tempe gitu, itu dimakan pagi hari Bunda, campur madu gitu. Kenapa? Kita memberi makan penghuni tubuh kita tadi yang banyak, karena ingat, garda terdepan innate immunity kita di seluruh portal-portal sistem tubuh adalah kuman baik. Jadi kalau nggak mau si corona itu masuk sampai ke DNA saluran nafas, kita kuatkan kuman baik. Ayo, minum madu bersama serat-serat yang memang Allah tumbuhkan. Dan dibalik dari makhluk Allah yang Allah ciptakan di muka bumi, kita pasangan ayah bunda, suami istri. Bukan hanya pasangan suami istri Bunda, ternyata makhluk Allah yang Allah ciptakan, baik itu bawang, mada, kurma, sayur, buah, biji, itu punya molekul senyawa yang berpasangan. Allahu Akbar. Ini yang perlu dipelajari. Saya sebagai peneliti berbasis nanobiologi, jadi 1:1 miliar, saya melihat mikroskop elektron, berlinang air mata saya melihat Allahu Akbar. Ternyata satu sel tumbuhan itu ketika dipotong nanometer ukurannya, tetap mereka masih berpasangan elektronnya. Apa maksudnya di sini ayah bunda? Semua yang diciptakan manusia itu adalah terbatas dan tidak selalu berpasangan elektron dari molekul senyawa makanan itu. Sehingga disebutlah free radikal. Apa artinya free radikal? Free radikal itu artinya radikal bebas, yaitu racun yang merupakan elektronnya tidak berpasangan. Dan sehingga kalau dia tidak punya pasangan, dia menjadi radikal. Jadi kalau ada jomblo lebih radikal, lebih tidak tahu tujuannya kemana. Ya sama, fenomena bahan-bahan makanan yang banyak pengawet, proses foodnya terlalu berlebihan, itu adalah komponen yang mengandung suatu radikal atau tidak punya elektron berpasangan karena dia bukan makhluk orisinil yang Allah. Antioksidan. Boleh suplemen antioksidan, tapi yang lebih sempurna adalah makhluk ciptaan Allah. Makan buah jeruk sebuah. Ibu tahu, ayah bunda tahu, jeruk itu ada kulit, ada buah, daging buah, ada biji. Itu semuanya elektron berpasangan. Bunda makan semua jeruk dan itu luar biasa fungsi antioksidan. Jadi kalau kita lihat bagaimana senyawa kompleks, jeruk campur wortel, campur madu, campur mangga gitu ya, macam-macam dicampur, makin bagus Bunda. Karena makin banyak antioksidan yang dikandung dari makhluk ciptaan Allah tadi, makanan alami. Kenapa? Lihat fenomena di jalan. Lihat tukang sapu sedang satu orang hendak menyapu sampah yang bertebaran di jalan gitu. Nggak akan selesai dia menyapu jalanan yang penuh sampah karena sendirian. Tapi kalau ada tukang sapu bergandengan tangan, ada 5 tukang sapu, selesai sampah-sampah disapu dengan cepat. Sehingga secara riset dikenal free radical scavenger, pemulung sampah-sampah tubuh. Lalu belilah suplemen ini. Jangan mudah terkecoh dengan industri Bunda. Sesungguhnya antioksidan terbaik adalah semua makanan alami yang Allah ciptakan. Karena dia memiliki molekul elektron yang berpasangan. Nah, kenapa madu juga baik untuk kekebalan tubuh? Ternyata madu ini menguatkan timus. Timus letaknya di dada, merupakan sentral kekebalan tubuh umat manusia. Karena apa? Penelitian terbaru, manusia yang wafat di otopsi dadanya, dilihat timusnya sudah tidak ada. Selagi manusia hidup, Allah titipkan kekebalan bawaan dari organ timus, dan dengan memberi makan madu setiap hari, timusnya teraktivasi untuk mengeluarkan serdadu sistem kekebalan tubuh yang fitrah. Allahu Akbar. Dan lihat ketika itu Rasulullah menunjuk takwa itu ada di sini, di dada, di tengah, dan disitulah organ timus dan jantung. Jadi orang yang takwa, orang yang selalu terpaut kepada Allah, orang yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai sumber pedoman hidupnya, maka timusnya terjaga, sistem imunnya semakin performan dan kuat, dan jantungnya berdetak dengan harmonis. Allahu Akbar. Dan baru kali ini 30 tahun terakhir ada hubungan otak dan jantung gitu ya. Padahal
Luar biasa kalau kita sudah tahu bahwa di dalam satu gumpal daging itu jika baik, baiklah seluruh jasadnya, ketahuilah kata Rasulullah segumpal daging itu adalah kolbu. Jadi kalau sudah kolbu hati kita tenang, imun kita akan sinkron menjadi performance akan kuat ayah bunda. Makanya banyak anak-anak yang rewel, anak-anak yang tidak tenang, kurang kasih sayang, mudah sekali jatuh sakit. Ada hubungan, iya banget ada hubungan. Karena adanya ketidaktenangan dalam hati membuat sistem imunnya menjadi drop. Nah, kalau hati sudah menjadi tenang, ingat bunda, ayah bunda, ketenangan itu diperoleh dari reseptor panca indera kita. Telinga kita, sudahkah mendengar lebih banyak tilawah suara Quran? Mata kita memandang, hari ini di Jambi hujan, saya melihat awan, Allahumma shayyiban nafian. Allah, aku ingin hujan ini hujan berkah. Engkau turunkan air hujan, engkau titipkan air hujan menumbuhkan biji-bijian, biji-bijian menghasilkan buah, buah ini kumakan Allahu Rabb. Itulah patah seorang mukmin, Ibu. Dilatih menjadi ulul albab, memandang ciptaan Allah dengan takarub kepada Allah. Lalu hidungnya mencium wangi-wangian, lalu makan lidahnya menyeimbangkan fungsi lidah manis, asam, pahit, asin dengan seimbang. Tidak melulu hanya makan manis, begitu dikasih yang getir nggak mau. Padahal Allah titipkan atribut panca indera lidah dengan berbagai rasa. Ayo ini manfaatkan, merasakan, memasukkan makanan yang alami yang Allah ciptakan. Dan yang terakhir, bagaimana panca indera kulit itu diraba, disentuh, dipeluk dengan kasih sayang, baik ayah dengan ibu, ibu dengan anak, ayah dengan anak. Apa yang terjadi jika sudah begini panca indera dikaitkan kepada Allah? Apa yang terjadi bunda? Yang terjadi adalah pelimpahan hormon kebahagiaan, dopamin, oksitosin, endorfin, serotonin, dan Masya Allah, jika ini sudah begitu berlimpah, maka apa yang terjadi? Sistem kekebalan tubuh kita akan sangat kuat sehingga orang yang hatinya bersih, jauh dari sifat iri, dengki, hasad, takabur, sum'ah, ujub, jauh dari penyakit jasad. Tapi orang yang hatinya sakit karena tidak bahagia hidupnya, kurang sabar, kurang bersyukur, mudah sekali sakit, terutama sakit yang membuat hormon stres itu merajalela. Vasokonstriksi, artinya apa? Organ yang paling kecil menyerang di otak jadi stroke. Organ yang paling kecil menyerang di jantung menjadi iskemik arteri koroner. Organ yang paling kecil di ginjal membuat gagal ginjal. Jadi penyakit tiga organ ini adalah cikal bakal dari rasa stres yang tidak dapat dimanajemeni dengan kembali kepada takarub kepada Allah. Nah, jadi selain kita menata hati, jangan lupa obati sakit dengan sedekah. Jangan-jangan kita hari ini sakit berat, pengen stem cell ke Jerman, pengen stem cell ke Singapura. Barangkali uang yang miliaran tadi kita bangun masjid, kita ambil anak yatim. Allahu Rabb. Banyak sekali kisah-kisah yang kita bisa pelajari. Orang sakit dengan bersedekah bisa sembuh. Bukankah sembuh datang dari Allah? Kalau Allah ridho, mudah bagi Allah mengangkat penyakit kita. Peduli terhadap sesama, saat ini wabah pandemi, banyak filantropi sekarang bergerak mengumpulkan donasi. Insya Allah ini jadikan wasilah untuk menjaga kesehatan kita. Jadi bagaimana seorang mukmin ini memandang corona saat ini? Memandang corona dengan hati yang pasti, dengan kolbun salim, hati yang bersih. Jadi dengan hati yang selamat ini kita menjadi tenang. Jadi jangan sampai ayah bunda itu panik saja dengan corona. Ingat tadi kalau panik, hormon yang tidak baik berlebihan berlimpah dalam tubuh membuat menjadi sistem-sistem tubuh yang lain terganggu. Jadi bagaimana menata kolbu menyikapi wabah COVID saat ini? Mari kita berkehidupan dengan mukmin yang taat kepada Allah, berpikiran positif, berhusnudzon kepada Allah bahwa musibah ini memang datang karena Allah barangkali ingin melihat hambanya merintih kepadanya. Barangkali Allah ingin banyak beristighfar karena sesungguhnya dengan kita ridho kepada takdir Allah, maka kalau kita sudah ridho, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Sabar, karena kalau kita sudah sabar, ingat balasan sabar itu bighairi hisab, Az-Zumar ayat 10, datangnya balasan hanya dari sisi Allah. Sabar jika saat ini sanak saudara keluarga tetangga kena COVID, ingatkan sabar. Ingat kalau sabar nanti Allah innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar ayah bunda. Kalau dengan begini kita menjenguk orang gitu ya, berucap la basain, fakhurun insyaallah. Ingat sabar bunda, jangan takut, jangan panik. Masya Allah, tidak akan ada orang mukmin yang wafat hanya gara-gara ketakutan karena corona. Dan jangan lupa dengan kasih sayang Allah akan sedang mengampunkan dosa-dosa kita barangkali. Tidaklah seorang mukmin tertusuk duri dan sakit kecuali Allah sedang gugurkan dosanya. Barangkali kita tidak sadar dosa kepada suami, kurang berkhidmat, dosa kepada mertua, tetangga, kanan kiri anak, supir, pembantu. Allah, aku ridho ya Allah dengan sakitku ini. Allah, engkau gugurkan dosa-dosaku. Barangkali lidahku sangat tajam. Barangkali aku sangat bakhil. Allah, aku ridho. Lihat banyak kisah-kisah bagaimana Ubay bin Ka'ab seumur hidup sakit dengan demam. Bagaimana seorang yang mukmin
sakit ridho dengan sakitnya, Allah tinggikan derajatnya karena dia seorang yang beriman dan sabar. Dan jadikanlah senjata umat Islam adalah doa dan muhasabah, selalu berucap istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika mendapat musibah. Karena ingatlah, kalaupun sampai pada ajalnya kita wafat dengan wabah corona ini ya Rob, aku yakin hadis Rasulullah dari Jabir bin Athi radhiyallahu anhu berkata Rasulullah, selain yang terbunuh di jalan Allah mati syahid sebagai jihad fisabilillah, mati karena wabah taun ya termasuk corona insyaallah, mati karena tenggelam, mati karena sakit tulang rusuk, mati karena sakit perut, mati karena terbakar, mati karena tertimpa benda keras, dan mati melahirkan. Semuanya diganjar syahid. Allahu Rabb. Sebaik-baiknya wafat adalah husnul khotimah, dan jalannya syahid adalah salah satunya. Jadi saat ini banyak orang berusaha meningkatkan imunitas jasad. Ingat, jasad fata morgana ayah bunda hanya sementara dan fata morgana. Namun jangan lupa meningkatkan iman. Jadi iman dan imun booster. Marilah sebagai mukmin kita perkuat menghadapi pandemi wabah corona dengan agama ini. Karena kita perlu muhasabah diri. Ketika fahisya merajalela saat ini. Apa itu fahisya? Di sini salah satu hadis saya kutip, saya translate, tapi kata asalnya adalah fahisya. Apa itu fahisya? Perzinahan. Barangkali ayah bunda yang saat ini mengetahui tetangga kanan kiri depan belakang, maaf yang mengenal pacaran, tolong hentikan karena sesungguhnya jangan dekati zina. Karena kalau fahisya sudah merajalela di muka dunia, Allah akan turunkan suatu azab. Ketika Rasulullah itu di kaum muhajirin berkata, pesan penting yang harus kita perhatikan. Wahai golongan muhajirin, 5 perkara apabila kalian mendapat cobaan dengannya, aku berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak mengalaminya. Beliau menganjutkan, tidaklah fahisyah menyebar kepada seluruh kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan. Barangkali ayah bunda yang sudah melihat anaknya, nauzubillah, jangan sampai kita bersekolah di sekolah Islam, cegah dari ikhtilat dari wanita dan laki-laki. Karena barangkali wabah ini terjadi karena barangkali ini merajalela dengan terang-terangan. Dan kemudian tidaklah banyak orang yang korupsi, timbangan takaran yang dikurangi, kemudian penguasa yang jolim, lupanya membayar zakat. Dan ketika itu Allah sampai berfirman, Rasulullah mengatakan bahwa tidaklah akan langit menurunkan hujan kalau bukan hewan ternak yang membutuhkan air hujan. Jadi barangkali wabah ini terjadi barangkali karena kesalahan kita. Kalau kita masih punya iman walaupun setitik zahra, cepatlah kita muhasabah diri. Apa yang bisa kita perbuat? Banyaklah istighfar, banyaklah mohon ampun, dan tetap iringi semua bagaimana kita sehat dengan Al-Quran adalah menyikapi semua wabah ini dengan akidah seorang Islam yang kokoh. Marilah kita sama-sama berlindung, memanjatkan doa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sakit gila, penyakit kulit gila, lepra, dan wabah penyakit yang mengerikan. Karena Islam adalah agama sempurna, agama yang satu-satunya Allah ridhoi, jadikanlah Islam sebagai solusi untuk semuanya, termasuk solusi untuk menyikapi wabah corona di muka bumi ini. Semua yang sempurna datangnya dari Allah, segala kekhilafan dari saya semata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Dr. Meti atas kajiannya siang hari ini. Ada pertanyaan, Dok? Ya, silakan Apakah Bunda Fitri. aman berbekam di saat pandemi saat ini, Dok? Karena terus pasiennya juga penderita psoriasis, bolehkah berbekam, Dok? Ya, baik. Ya baik, bismillah. Psoriasis penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah penyakit ketika imun kita sedang protes kepada kita, ayah bunda. Saya punya satu lembaga sekolah non formal, Muslimah Health and Education Center secara online. Barangkali kita bisa belajar bersama-sama, karena target saya adalah mengedukasi umahat, terutama ibu al-madrasatul ula. Bagaimana penyakit autoimun adalah penyakit sel tubuh kita yang harus kita jinakkan kembali. Jadi autoimun nanti disembuhkan barangkali dengan beberapa treatment, pendekatannya perbanyak puasa ya ayah bunda yang menderita psoriasis. Insya Allah pasien-pasien saya yang autoimun, lupus, autoimun, psoriasis sembuh atas izin Allah dengan mengembalikan fitrah hidupnya sesuai dengan akidah tuntunan Islam. Berpuasa sunnah, Senin, Kamis, dan Ayyamul Bid atau puasa Daud. Kalau di luar negeri namanya intermittent fasting, tapi kita nggak usah ikut-ikutan luar negeri, kita ikut-ikutan aja yang Muslim punya caranya. Kemudian berbekam kita pilih tempat bekam yang baik. Begini caranya. Tempat bekam pastinya punya tempat bekam yang tersertifikasi.
Boleh tanya, siapa yang melakukannya? Apakah ada sertifikat PBI, Persatuan Bekam Indonesia? Apakah ada alat sterilisator di sana? Karena kalau semua yang sudah tersertifikasi PBI, saya salah satunya juga sahabat dari pengurus Dewan Syuronya PBI Indonesia, karena mereka suruh harus mengikut pelatihan proses sterilisasi di sana. Jadi kalau salah-salah bekam, saya takut nanti ada apa-apa. Guru saya, Ustadz Kiai Haji Katur Suhardi di Pancoran, persis di sana Asabil Holi, tempat bekam yang kami rekomendasikan para dokter-dokter spesialis yang di Jakarta, silahkan lakukan di sana. Karena guru saya tersebut adalah seorang memang praktisi kesehatan tibu nabawi dan mempunyai kaidah-kaidah proses sterilisasi yang baik. Jadi disarankan bekam di tanggal-tanggal sunnah 1 kali sebulan, insya Allah didahului dengan puasa sunnah lebih baik. Demikian Bunda. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi dok. Ini pertanyaan dari para peserta. Kalau membaca Al-Quran itu seharusnya kita dengan bersuara. Dan itu memberikan pengaruh terhadap organ-organ tubuh dan sel-sel otak yang bisa mengembalikan keseimbangan. Dengan membaca Al-Quran, dampak kebal terhadap proses penyembuhan penyakit, sekali berkanker bahkan sekalipun bisa disembuhkan. Tetapi dengan menyuarakan, dengan membaca Al-Quran dengan suara kita sendiri. Nah, bagaimana dok kalau membaca Al-Quran kadang-kadang kita nggak bersuara, tapi di dalam hati aja gitu loh. Karena kalau bersuara kadang-kadang takut gimana gitu ya. Gimana tuh dok kira-kira? Jadi ada dua, kalau ditinjau dari membaca terbata-bata pun Allah ganjar berlipat-lipat dari setiap huruf bacaan Quran yang kita lafazkan. Jadi insya Allah yang mendengarkan juga tidak keberatan ya Bunda. Tapi kalaupun kita misalnya sedang dalam perjalanan naik kereta, membaca Quran kenceng-kenceng takut mengganggu ya orang sedang tidur gitu ya, muamalah juga harus diperhatikan. Jadi ada dua pendekatan dengan Quran. Pertama, orang yang membaca Quran tapi dengan khusyuk sambil membaca artinya, apa yang terjadi? Kolbun salim, hatinya tenang, mengaktifasi hormon kebahagiaan dari tubuhnya. Itu didapat karena khusyuk mengaktifasi hormon kebahagiaan, karena mungkin dengan baca Quran semangatnya mengingat kisah yang dibaca atau merindukan Rasulullah atau merindukan ingin menatap wajah Allah, maka akan mengaktifasi hormon kebahagiaan, misalnya endorfin. Endorfin itu apa Bunda? Mungkin pernah kenal morfin. Morfin adalah satu zat sintetik yang membuat relaksasi. Itu eksogen dari luar tubuh. Manusia punya endorfin asal suasana hatinya, kolbunya tenang. Kita punya namanya endorfin dan gak ada jual di luar, hanya dapat dimodulasi dengan diri sendiri. Itu kalau baca dengan pelan. Kalau dibaca dengan kencang, ternyata gelombang bacaan, patah-patahnya kalimat atau iibanya baca Quran itu membuat suara bergelombang alfa dan theta. Masya Allah, sudah diteliti dengan dokter neuroscience, apapun, mau terbata-batanya seperti apa, mau langgamnya seperti apa, itu menghasilkan gelombang alfa dan theta dengan frekuensi tertentu, kategorinya segitu hertznya. Itu ternyata apa Bunda? Gelombang alfa dan theta mensinergikan poros otak dan 11 sistem tubuh yang mengaktifasi atau menetralisir hormon stres kortisol tertekan. Allahu Akbar. Riset ini sudah tidak bisa dibantah karena secara ilmiah saya punya ratusan jurnal bagaimana suara bacaan Quran dalam kategori gelombang otak alfa dan theta walaupun terbata-bata dibacanya. Masya Allah. Demikian Bunda pendekatan dari dua, apakah dizohirkan ataupun mungkin secara perlahan. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Ada pertanyaan lagi nih Bu Dokter. Bagaimana kalau kita sudah menerapkan menjaga kesehatan dan menjaga pola makan sesuai tuntutan Rasul, apakah kita masih perlu divaksin untuk terhindar dari COVID-19 atau penyakit lainnya? Gimana tuh dok? Saya takut berbicara tentang vaksin karena saya memang orang yang agak anti mainstream karena saya tidak memvaksin diri dan anak-anak saya. Karena saya percaya diri dengan air susu ibu, imunisasi. Imunisasi adalah imunisasi. Antibodi berasal dari air susu ibu. Tapi kalaupun kita mau vaksin, begini caranya Bunda. Vaksin itu apa? Adalah berasal dari kuman, virus terutama. Itu dilemahkan bagiannya, diambillah antigen yang dilemahkan, dimasukkan ke tubuh, karena tubuh secara pintar membuat antibodi benda asing yang masuk untuk dikenali. Prosesnya antigen antibodi. Nah, kalau kita divaksin, ternyata antibodinya tidak mampu bikin antibodi untuk menangkap antigen, itulah terjadi
misalnya KIPI, kejadian imunisasi, kajian luar biasa pasca imunisasi ya, jadinya banyak blunder masalahnya. Ini barangkali di edukasinya lupa bahwa antibodi itu adalah suatu sistem kekebalan tubuh yang berasal dari makanan yang kita makan. Ingat, antibodi itu berasal dari mana Bunda? Asam amino. Asam amino ada 20 macam dan semuanya asam amino harus kita peroleh dari apa yang kita masukkan ke dalam makanan tubuh kita. Jadi orang divaksin terus langsung udah merasa kebal gitu. Enggak. Jadi sama seperti prajurit megang tameng terbuat dari baju besi gitu ya, kebal, udah kebal. Tapi enggak makan. Bisakah seorang serdadu itu tegak memakai baju besi? Tidak bisa. Jadi pemahaman integratif dan holistik, mau vaksin silahkan, tapi jangan lupa kalau kita tidak cukupkan bahan baku membentuk antibodi, antigennya nggak bisa ditangkap sama antibodi, antibodinya nggak terbentuk, percuma saja. Itu fenomena tentang proses pembentukan antibodi. Yang kedua, saya bergerak di ilmu kandungan. Saya dahulu, maaf, saya bukan membuat polemik di sini, saya hanya mau ingin mengedukasi sahabat-sahabat saya, ayah bunda di sini yang sama-sama seakidah dengan saya. Ini kejadian nyata. Virus kanker serviks yang berhasil diisolasi dari kejadian insidensi kanker serviks adalah virus HPV. Penyebab kanker serviks adalah virus human papilloma virus tipe 6, 11, 16, dan 18. Kemudian berhasillah si virus itu dijinakkan, ditangkap, dilemahkan, dibuatlah vaksin kanker serviks yang disuntikkan kepada kita yang mau waktu itu disuntik. Apa yang terjadi Bunda saat ini setelah 10 tahun terjadi fenomena kanker serviks yang tidak turun. Indonesia setiap jam meninggal wanita Indonesia kanker serviks dan di dunia Indonesia nomor 1 kanker serviks. Apakah itu bekerja vaksinnya? Ternyata ditemukan di lapangan kanker serviks di lapangan bukan virus tipe 6, 11, dan 16, 18, tapi tipe 73, tipe 190, tipe 185, tipe 64. Allahu Akbar. Sepintar-pintarnya kita membuat sesuatu, ternyata virus juga punya kemampuan merubah, memutasi dirinya. Jadi begini yang saya bisa cerahkan kepada ibunda yang bertanya tadi, semoga paham mengapa fenomena vaksinasi menimbulkan polemik di kalangan umat Islam dan ulama, terutama para pemerhati-pemerhati Tribun Nabawi. Demikian Bunda. Masih ada waktu, dokter. Mungkin bisa satu lagi pertanyaan. Ya, silakan Bunda Fitri. Apakah penyakit asam lambung termasuk penyerta jikalau dinyatakan COVID menjadikan lebih parah? Asam lambung, dok. Ya, banget. Ya, baik. Bismillah. Asam lambung yang perlu kita ketahui, HCl adalah suatu atribut yang sudah sunatullah Allah titipkan di lambung kita. Jadi jangan salahkan asam lambung Bunda. HCl itu pasti ada di lambung, tapi kenapa dia meningkat? HCl meningkat karena permukaan mukosa sel lambung kita itu tergerus. Apa yang terjadi peningkatan asam lambung? Kita barangkali suka sekali makan yang membuat integriti dari saluran cerna kita iritatif. Pertama, makanan yang terbuat dari tepung. Jadi kalau pernah dengar gluten gitu ya, hati-hati orang yang gemar makan roti, cake, kue, bolu, crackers, apapun yang dibuat dari tepung. Pisang juga digoreng pakai tepung gitu, ubi pakai tepung, roti pakai tepung, mie juga dari tepung, nasi juga digoreng tepungin, apapun ditepungin Bunda, itu iritatif membuat mukosa lambung tergerus. Apa yang terjadi? Jangankan asam ACL dalam lambung, barangkali kalau kulit teriris dengan pisau ditetesin jeruk nipis juga terasa perih Bunda. Nah, jadi bagaimana supaya tidak asam lambung? Tinggalkan semua makanan di pagi hari yang berbahan dasar tepung. Yang kedua, yang mengiritasi, menggerus permukaan sel lambung adalah minyak yang teroksidasi. Apa artinya minyak teroksidasi? Makanan yang digoreng berulang kali. Kita pergi ke resto, barangkali ayam french fries gitu ya, fried rice atau apa, kentang goreng anak-anak kita gitu digoreng. Apa yang terjadi di sini? Minyak 2 kali dipanaskan terus oksidasi dan kalau masuk ke dalam tubuh menjadi lemak jenuh yang membuat terjadinya iritasi pada sel permukaan lambung. Jadi kalau pagi langsung makan telur mata sapi tidak sehat, ayah bunda. Jangan lupa sunnah tadi, makan kurma. Kalau bisa azamkan anakku, suamiku, bunda-bunda soleha di rumah, budayakan jadi seperti Rasulullah, makan buah di pagi hari sampai siang hari. Rasulullah ketika ada jamuan makan, disuguhkan makan daging kambing, makan ternak gitu ya, lalu selalu mendahulukan buahnya, buah kurma. Bahkan Rasulullah gemar makan kurma dicampur semangka, Ibunda Siti Aisyah gemar makan kurma dan timun. Masya Allah. Jadi ini yang saya mau katakan, lambung jadi satu komorbid perburuk COVID, iya sekali. Kalau lambungnya bermasalah, iritasi dan luka, bagaimana bisa menyerap makanan yang baik? Kalau makanan yang baik tidak ada, bagaimana antibodi mau dibentuk? Bagaimana
kuman-kuman baik tadi juga bisa bekerja menghasilkan pencernaan makanan yang optimal. Jadi memang seburuk-buruknya wadah anak Adam kata Rasulullah adalah perutmu kata Rasulullah. Jadi bagaimana kita makan sedikit saja yang penting bisa menegakkan tulang punggung. Itulah kaidah dalam Islam. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan makan 3 kali 1 ayah bunda. Islam melihatlah Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu dari luar untuk coba tidak bisa banyak makan. Karena dengan banyak makan lambung terus aja meremas-remas makanan. Sehingga Islam mengenalkan bukan budaya, merupakan suatu kewajiban puasa termasuk puasa Ramadan dan segenap puasa-puasa sunnah lainnya. Dan the best treatment in the world saat ini di Amerika dan di Eropa, ada suatu buku yang saya baca, bahkan ada orang yang mendapat Nobel gara-gara puasa di Jepang tahun 2016. Sungguhlah seorang mukmin juga sedih karena yang mengatakan puasa sebagai suatu junnah adalah bukan orang-orang kekinian tapi Rasulullah. Jadi kalau orang asam lambung rutinkan puasa. Ibu saya juga pernah asam lambung sampai berdarah lambungnya. Umurnya hampir 70 tahun, sembuh dengan hanya berpuasa sunnah. Masya Allah, tabarakallah. Demikian dari saya, Bunda. Masih bisa, dokter, waktunya atau Ya, silakan. bagaimana? Ya, terakhir barangkali. Terakhir. Satu lagi, dokter. Ya. Pada penyakit autoimun, bolehkah masih mengkonsumsi obat medis disambil pemakaian nutrisi dan gaya hidup? Apakah efek kerusakan organ akibat obat medis? Bagaimana dok kira-kira apakah integratif medicine pada kondisi autoimun? Ya, memang pembahasan tentang autoimun barangkali perlu satu topik kajian khusus karena sangat luar biasa fenomena yang terjadi saat ini. Saya memang peneliti nutrisi gen, jadi saat ini memang autoimun adalah bagaimana sistem imun kita menyerang tubuh sendiri, sehingga obat-obatan medis saat ini yang dipakai secara konvensional adalah obat-obatan imunosupresor yang golongan steroid atau kortikosteroid. Barangkali Bunda yang autoimun minum metilprednisolon, ya steroid dan lain-lain. Kalau kita minum ini ada dampaknya Bunda. Steroid yang berkepanjangan akan membuat beban kerja ginjal semakin berat. Target utama kemudian lama-lama akan membuat penyakit gangguan hormonal yang lain dan moon phase. Jadi berat badan bertambah besar gitu, nafsu makan bertambah, ginjal dan bengkak-bengkak juga gitu. Jadi banyak efek samping dari imunosupresor tadi. Bahkan imun kita menjadi mudah sakit, kena infeksi gitu ya, mudah jamuran, mudah gatal-gatal gitu. Jadi jalan tengahnya bagaimana? Bagaimana kita menjinakkan sistem imun kita? Sistem imun kita ini sedang ngambek. Jadi bagaimana kita redakan? Ingat saumu junnah. Kata Rasulullah adalah puasa sebagai perisai. Penyakit autoimun mulailah dengan puasa. Daud azamkan sebulan saja tanpa obat. Ini terapi yang sudah kami lakukan dalam pendekatan Tibun Nabawi dan Islamic Integratif. Kemudian pagi sampai siang jangan sentuh makanan yang dimasak. Berarti hanya makan sayur dan buah saja. Kalau perlu dari provider sayur buah yang organik tanpa pupuk pestisida. Jadi itu bervariasi menunya. Kemudian proteinnya berasal dari telur putih saja atau dari ikan-ikanan yang diternak dengan makanan yang juga dapat terukur sumbernya. Penyakit autoimun salah satunya adalah fenomena kita terlalu banyak makan dairy food. Susu-susu dari ternak sapi yang tidak tahu sumbernya. Jadi saya berbicara sedikit bagaimana pola pikir kita sebagai muslim yang harus tahu bagaimana sustainable dari apa yang Allah ciptakan. Pandang hari ini Bunda ke depan. Kita lihat di luar sana ada tumbuhan. Ternyata kita ini bisa hidup bernafas dari hasil fotosintesis daun-daunan di luar sana. Jadi proses fotosintesis menghasilkan oksigen, oksigen kita hirup, dan selain itu, selain kita menghirup oksigen, tanaman menjadi sumber makanan kita. Itulah terjadi sustainable. Misalnya sapi makan rumput, lalu sapi kita makan sebagai sumber konsumsi hewan ternak gitu. Tapi sapinya tetap makan rumput. Jadi produsen tingkat pertama adalah tumbuhan hijau daun ataupun alga di laut. Kemudian kita lihat fenomena peternakan sekarang. Saya pernah di Malang, saat saya menyelesaikan pendidikan di Brawijaya, saya kunjungan ke rumah penjagalan hewan. Di sana dikumpulkanlah darah-darah hewan ternak, dibuatlah pelet darah, tepung darah.
Dan ini oleh perusahaan pakan ternak dicampur ya, kemudian diberilah pakan ternak darah sapi untuk makan ikan. Kemudian ikannya makan dari tepung darah tadi. Terbayang tidak Bunda rantai makanan, ikan makan darah sapi. Dan kita tidak tahu di pasar kita makan ikan. Ini menyebabkan reaksi imunitas dan menjadi salah satu faktor predisposisi terjadinya autoimunitas. Sehingga kalau kita sekarang autoimun, kita harus pagari sumber makanan kita, harus kita kenal providernya seperti apa. Ternaknya, hewannya harus makan rumput. Telurnya, dari ayam yang bertelur juga makanannya pakan ternak organik. Sayurnya jelas tidak ada paparan pestisida. Insya Allah, ibunda yang menderita autoimun akan sembuh. Insya Allah, insya Allah. Dan juga dekat dengan produk-produk sunnah, madu, habatus sauda, kurma, makanan-makanan yang Allah sebutkan dan utamakan dalam Quran. Insya Allah beberapa sahabat saya, sahabat saya psoriasis seluruh tubuh dalam waktu 3 bulan sembuh tanpa obat sama sekali. Masya Allah. Demikian Bunda. Terima kasih penjelasannya Dr. Meti. Banyak pertanyaan mungkin, tapi karena terbatasnya waktu dan tidak memungkinkan kita untuk melayangkan pertanyaan, mohon maaf kepada yang belum bisa diberikan kepada Dr. Meti untuk pertanyaannya. Dari sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kita perlu untuk menata hati, menata kolbu yang membuat kita semakin tenang, jiwa yang tenang, hati yang bersih untuk menjadikan jiwa raga kita menjadi lebih sehat. Dan kita pun harus berdamai dengan virus, karena virus itu bukanlah musuh kita. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri karena kita yang kurang ilmu. Ada beberapa cara mengobati virus COVID-19. Salah satunya mengikuti hidup rutinitas Rasulullah, sholat, memberikan kesejukan hati dengan gerakan-gerakan sholat yang melatih tubuh dan otot kita. Mengurangi stres dengan berbekam, aromaterapi, dan Al-Quran sebagai asifa dalam kehidupan kita. Wudhu yang dapat menenangkan hati, dan terakhir mungkin adalah sedekah yang dapat memperpanjang umur kita, memberikan kita kelancaran dalam rezeki, dan menjalankan silaturahmi yang dapat memperpanjang umur dan rezeki kita. Islam adalah solusi semuanya. Dengan mengingat Allah, hati pun akan menjadi tenang. Para peserta webinar siang hari ini, inilah rangkaian acara webinar kesehatan siang hari ini dengan materi yang luar biasa pentingnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri kita hari ini, Dr. Meti Elvina, yang telah berkenan memberikan ilmu dan waktunya kepada SMA Islam Al-Azhar BSD. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar kesehatan siang hari ini yang telah mengikuti kegiatan webinar dari awal hingga akhir acara ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab hari ini, maka berakhir pula acara webinar kesehatan siang hari ini. Saya moderator memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada host yang terkece kita, Mbak Leni. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita dengarkan bersama. Syukron jazakunallah khair kepada Dr. Meti Elvina SPOG yang sudah berkenan menyampaikan materinya. Juga kepada moderator kita hari ini, Ibu Diah Fitri Handayani. Alhamdulillah, sampailah kita pada penghujung acara. Yang terlambat mengikuti acara kita hari ini bisa melihat di channel YouTube kita, bisa dilihat di kolom chat. Barangkali ada yang ketinggalan mengikuti acara kita.
Kami atas nama panitia penyelenggara, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara pelaksanaan hari ini masih terdapat banyak kekurangan. Mari kita sama-sama berdoa supaya semua acara yang sudah kita selenggarakan tadi bisa membawa manfaat di dunia dan di akhirat.
Ibu siapa? Fiko. Ibu Fiko. Bu Faiko. Waalaikumsalam. Syukron jazakillah khair kepada Ibu Faikoh yang sudah membacakan doa untuk kita. Semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita saksikan bersama video berikut.
Alhamdulillah, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara. Kami atas nama panitia penyelenggara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara hari ini masih terdapat banyak kekurangan. Dan tentunya besar harapan kami semoga acara ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kata, saya sebagai pembawa acara mohon pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin kemana akan mengarah, membangun jiwa yang haus cerita, keinginan mengetahui dunia, mengabaikan rasa cinta dalam hanya kita yang bisa mewujudkan, sampai di mana batasnya pengorbanan, sedang pengabdian tak pernah berhenti. Aksara yang menari di atas awan cukup jelas menuliskan harapan. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan. Cinta bicara halus di perasaan, hadir tanpa diundang dan dipaksakan. Memang kenapa bila aku perempuan. Terima kasih sudah bertanya. Hidup ialah lampun berlagu, memberi restu pada harapanmu. Pandanganmu jauh luas membentang, meyakini habis. Matang adalah mengadakan seminar parenting puberti dengan tema mendampingi perkembangan seksualitas pada remaja. Ya Bu, pakai cinta tapi pakai celana dalam. Nyalain sekolah, nyalahin gurunya.
cukup jelas menuliskan harapan. Kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan. Hidup ilalang pun berlagu, memberi